Halo, perkenalkan nama saya Genesia Shelvirina dan saat ini saya akan memaparkan mengenai bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Berikut merupakan peta administratif dari Provinsi Maluku, di mana Provinsi Maluku sendiri terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota administratif, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tual. Berikut merupakan peta administratif Kota Ambon yang terletak di Provinsi Maluku. Menurut data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, berikut merupakan jumlah bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku pada periode 2009 sampai 2021 yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Dapat kita lihat di sini bahwa tahun di mana terjadi jumlah bencana alam paling banyak adalah tahun 2019, yaitu terjadi 39 bencana alam di Provinsi Maluku. Jika kita lihat secara sekilas, maka grafik ini menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku dari tahun 2009 sampai 2021. Namun jika kita bandingkan dengan periode yang lebih lama, yaitu pada periode 1999 sampai 2021, maka kita dapat melihat lebih jelas lagi adanya peningkatan dalam jumlah bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku. Berikut merupakan data bencana alam Provinsi Maluku yang disajikan berdasarkan jenis bencana pada periode 1999 sampai 2021. Di Provinsi Maluku sendiri telah terjadi 7 bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, abrasi, dan tanah longsor. Jika data bencana alam Provinsi Maluku berdasarkan jenis bencana alam disajikan dalam bentuk pie chart, maka tampilannya adalah seperti ini. Dan bisa kita ketahui bahwa bencana alam yang paling sering terjadi di Provinsi Maluku adalah banjir, yaitu sebanyak 35%, diikuti dengan tanah longsor sebanyak 20%, puting beliung sebanyak 18%, gempa bumi sebanyak 14%, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan abrasi yang masing-masing kurang dari 10%. Jika data pada periode 1999 sampai 2021 kita bandingkan dengan data dari periode 2009 sampai 2021, maka kita dapat melihat bahwa bencana alam yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gempa bumi, di mana persentasenya hampir mirip. Selanjutnya merupakan data korban bencana alam Provinsi Maluku pada periode 1999 sampai 2021. Dapat kita lihat bahwa gempa bumi merupakan bencana alam yang paling banyak memakan korban, yaitu sebanyak 78%, dan diikuti dengan banjir, yaitu sebanyak 19%. Dapat kita lihat bahwa walaupun banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Provinsi Maluku, tetapi gempa bumi merupakan bencana alam yang paling banyak memakan korban. Selanjutnya, jika data ini kita bandingkan dengan periode 2009 sampai 2021, maka kita akan mendapat hasil yang kurang lebih sama, di mana gempa bumi masih menjadi bencana alam yang paling banyak memakan korban, diikuti oleh banjir.
Selanjutnya merupakan data kerusakan bangunan dan fasilitas publik Provinsi Maluku pada periode 1999 sampai 2021. Dapat kita lihat bahwa gempa bumi masih menjadi bencana alam yang paling banyak menghasilkan kerusakan, baik untuk bangunan maupun fasilitas publik, dengan persentase sebesar 67%, diikuti dengan banjir sebanyak 28%. Jika kita bandingkan data pada periode 1999 sampai 2021 dengan periode 2009 sampai 2021, maka kita akan melihat bahwa gempa bumi masih menjadi bencana alam yang paling banyak menghasilkan kerusakan, diikuti dengan banjir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jumlah bencana alam yang terjadi di Kota Ambon. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah bencana alam di Kota Ambon pada periode 2009 sampai 2021. Dapat kita lihat bahwa jumlah bencana alam yang terjadi pada periode ini naik turun, namun relatif meningkat, di mana 2020 merupakan tahun yang paling banyak terjadi bencana alam, yaitu sebanyak 11 bencana alam. Jika data pada periode 2009 sampai 2021 kita bandingkan dengan periode yang lebih lama lagi, yaitu pada 1999 sampai 2021, maka kita akan melihat dengan jelas peningkatan jumlah bencana alam yang terjadi di Kota Ambon itu meningkat. Selanjutnya merupakan data bencana alam Kota Ambon pada periode 1999 sampai 2021 yang ditampilkan dalam bentuk pie chart. Dapat kita lihat bahwa bencana alam yang paling banyak terjadi di Kota Ambon pada periode ini adalah tanah longsor, yaitu sebanyak 44%, diikuti dengan banjir sebanyak 24%, gempa bumi 16%, kebakaran hutan dan lahan 9%, lalu abrasi puting beliung sebanyak kurang dari 5%. Selanjutnya, jika data ini kita bandingkan dengan periode 2009-2021, kita masih dapat melihat bahwa tanah longsor menjadi bencana alam yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 49%, diikuti dengan banjir, gempa bumi, kebakaran hutan. Selanjutnya merupakan data korban bencana alam Kota Ambon pada periode 1999 sampai 2021. Dapat kita lihat bahwa gempa bumi merupakan bencana alam yang paling banyak memakan korban, yaitu sebanyak 56%. Diikuti dengan banjir, yaitu sebanyak 41%. Dapat kita lihat bahwa tanah longsor yang merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Kota Ambon hanya memakan 2% korban saja. Jika data ini kita bandingkan dengan periode 2009 sampai 2021, maka kita akan melihat bahwa gempa bumi masih menjadi bencana alam yang paling banyak memakan korban di Kota Ambon, yaitu sebanyak 58%, dan diikuti dengan banjir, yaitu sebanyak 40%. Selanjutnya merupakan data kerusakan bangunan dan fasilitas publik Kota Ambon pada periode 1999 sampai 2021. Dapat kita lihat bahwa gempa bumi merupakan bencana alam yang paling banyak merusak, dengan persentase sebesar 49%. Diikuti dengan banjir sebesar 34%, tanah longsor 9%, dan abrasi sebanyak 8%. Walaupun tanah longsor merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Kota Ambon, tetapi dapat kita lihat bahwa tanah longsor menempati urutan ketiga dalam hal memakan korban dan membuat kerusakan pada bangunan dan fasilitas publik di Kota Ambon.
Jika kita bandingkan data pada periode 1999 sampai 2021 dengan data pada 2009 sampai 2021, maka kita akan melihat gempa bumi masih merupakan bencana yang paling banyak menghasilkan kerusakan, yaitu sebanyak 53% dan diikuti dengan banjir 35%. Lalu ada tanah longsor dengan persentase sebesar hanya 10%. Bencana alam telah mengambil begitu banyak hal daripada kita. Di Maluku sendiri, selama periode 1999 sampai 2021, bencana alam telah mengakibatkan sebanyak 318.799 orang menjadi korban dan membuat 21.793 kerusakan. Hal ini berarti kita perlu belajar lebih banyak lagi untuk melakukan mitigasi bencana. Lalu, apa saja mitigasi bencana yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus taat pada prosedur evakuasi. Lalu yang kedua, kita harus menyimpan dokumen-dokumen penting di suatu koper agar mudah dibawa dalam keadaan genting jika terjadi suatu bencana. Kemudian yang ketiga, mengikuti informasi bencana terbaru. Lalu yang keempat, melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Dan yang terakhir, jangan panik. Sekian pemaparan saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Terima kasih.